melakukan pengendalian pemrosesan. Ya. Pemrosesan, ya. Kalau di pemrosesan ada beberapa kesalahan umum, ya. Jadi kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pemrosesan. Yang pertama ada namanya overflow, ya. Overflow itu kalau misalnya perhitungannya hasilnya terlalu besar atau terlalu kecil sehingga memorinya nggak muat, ya. Saya dulu pernah ya menjalankan sebuah program statistik untuk penelitian, ternyata dia hasilnya gede sampai filenya nggak bisa dibuka, ya. Contohnya kalau file itu kalau pakai file dengan ekstensi XLSX kalau di Microsoft Excel, ya, ternyata nggak bisa dibuka karena datanya terlalu besar, harus disimpan dengan format CSV contohnya, ya. Ada bu kayak gitu, ada. Kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian dengan big data, ya, melibatkan banyak data, ya, datanya jumlahnya jutaan, terus teman-teman ngolahnya pakai Excel, nggak bisa, ya. Excel itu terbatas kemampuannya. Oke. Jadi nyimpennya pakai ekstensi yang berbeda. Terus yang kedua namanya logika program. Terjadi jika program tidak diuji dengan teliti. Jadi logika programnya, jadi logika program itu kan cara berpikirnya kan manusia yang menentukan, ya enggak? Kan manusia yang bikin. Nah, mungkin pada saat programmernya itu memprogram, dia nggak diuji lagi, jadi terjadi kesalahan. Terus yang ketiga ini ada hubungannya sama yang kedua, logika programnya nggak lengkap, jadi ada yang kelewatan. Kalau yang kedua itu nggak diuji, jadi nggak bisa jalan. Kalau yang ketiga itu ada yang kelewatan, ya. Jadi kalau teman-teman memprogram, ya, melakukan coding itu kan ada banyak baris, ya. Nah itu mungkin ada satu baris yang terlewat, kayak gitu. Kalau nomor 4 itu ada pembulatan yang salah. Contohnya apa? Kesalahan pembulatan matematis. Contohnya kalau teman-teman dapat diskon harganya 90, beli barang 99.000, tapi programnya meminta nggak boleh, harus kelipatan 10.000 misalnya, jadi 99.000 ditolak. Akhirnya kan harganya 99.000, tetapi sistem mensyaratkan harus kelipatan 10.000. Jadi inputnya berapa? Misalnya teman-teman melakukan input 90.000 atau 100.000. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ayo, gampang loh itu. Pertanyaan kok diskon kan harusnya cepat. Inputnya harusnya 90.000 atau 100.000? Tetot. Halo. TikTok. Itu soalnya saya ketik di atasnya tuh. Baca coba. Jadi harganya itu 99.000, tapi sistemnya mensyaratkan inputnya itu harus kelipatan 10.000. Berarti kan 99.000 nggak bisa diinput tuh. Jadi teman-teman inputnya 90.000 apa 100.000? Hani. 90.000. Yang lain? Mbak-mbak yang cewek, biasanya kalau cewek-cewek ini kalau sama duit peka. Yakin. Jadi harus dibulatkan ke atas atau ke bawah? Yang lain, Mbak Santi, Mbak Sri Yuli, Mbak Triani,
you. Oh, Jawa juga perasaan. Harusnya dicatat 90.000 100.000 pembulatan loh. Ribu ya, jadi 100.000 apa 90.000? 100.000 apa 90.000? Mana pendukungnya? Pendukung 100.000 ada bayar 3 tuh kan, yang cewek-cewek 100.000, berarti emang cewek mah lebih peka. 100.000 ya. Kalau teman-teman nge-recordnya 90.000 nanti ya kayak gitu, contoh-contoh pembulatan matematis ya. Ya Mas Yohanes ya, jadi nyatetnya berapa? 100.000 ya. Karena sudah mendekati ya 99.000. Oke, berikutnya kehilangan atau kerusakan record. Nah ini wis tidak bisa, nggak perlu dijelaskan ya. Jadi recordnya hilang atau rusak. Jadi ketika melakukan processing, recordnya hilang. Terus yang keenam, kesalahan urutan proses. Ya. Jadi sebelum record atau datanya diproses, ternyata ada penambahan atau pengurangan data baru. Jadi record yang mau diproses belum update. Ya. Terus kesalahan berikutnya, kesalahan data di file acuan. File acuannya kan konstan. Ya. Ingat ya teman-teman ya, file acuan ya, yang di database itu. File yang dijadikan acuan itu kan konstan. Tapi kalau teman-teman sekali aja salah, ada kesalahan di file acuan, ya berarti berikutnya diprosesnya dalam programnya juga bisa jadi salah. Nah, yang kedelapan, kesalahan proses serentak. Maksudnya apa? Jadi ada nih satu data. Kan satu kantor kan makainya kan satu database. Tapi diedit oleh lebih dari satu orang user di dalam jaringan pada saat yang bersamaan. Gitu ya. Jadi ada satu datanya cuma satu tapi diakses bersamaan, dirubah bersamaan. Ya. Ini kan sistemnya bingung. Nah, itu nanti bisa jadi dia melakukan kesalahan. Nah, itu tadi kan kesalahannya. Terus cara ngontrolnya gimana, Bu? Biar tidak terjadi kesalahan. Ada yang pertama namanya control total check. Ya. Dilakukan pada saat batch processing. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan processing banyak data, hasil olahan yang komputernya itu di print, terus dicocokkan sama yang aslinya. Itu caranya pertama. Yang kedua itu matching check, atau mendeteksi data yang tidak ketemu saat proses update. Jadi kalau teman-teman melakukan update itu kan pasti ada yang nambah atau ngurang, ya kan? Nah itu teman-teman matchkan, cari satu-satu. Kalau nggak ada yang match, kalau ada yang nggak match, berarti ada file tersebut belum di-update. Ya. Yang ketiga reference file, atau mencetak isi file setelah dilakukan proses pengolahan. Yang berikutnya limit and reasonable check. Jadi biar reasonable, itu caranya teman-teman men-setting batas dan batas kewajaran nilai. Misalnya kalau tadi kan nggak mungkin tutor dapat gaji 1M ya kan. Nah teman-teman bikin batasnya, ya batas wajarnya 1 sampai 5 juta misalnya, kayak gitu. Jadi ketika program orang yang menginput data tadi ngantuk, memasukkan 0 yang kelebihan sampai 1 miliar, itu dia nggak bisa masuk ke sistem. Ya. Nah, kemudian berikutnya namanya cross-voting. Cross-voting itu menambahkan, kalau misalnya teman-teman ngitungnya angka semua ya, itu dijumlah ke samping ya, horizontal, sama dijumlah ke bawah atau vertikal. Nah, nanti jumlah yang ke samping sama yang ke atas itu harus sama. Tahu ya? Jadi jumlah yang vertikal sama jumlah horizontal harus sama. Oke, yang terakhir record locking. Record locking maksudnya konkurensi.
Jadi record yang sama dalam satu file itu, jadi kalau misalnya satu data diakses oleh satu orang, maka orang yang lain nggak boleh ngakses dulu sampai orang yang satu selesai. Kayak gitu. Nah, masalah pengendalian pemrosesan ada pertanyaan nggak? Either itu kesalahan umum atau yang pengontrolan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Umi, Mbak Yeni, Mas Yohanes, Mbak Sri Yuli, Mbak Dwi Susanti. Loh, Mbak Arpanya ngilang. Jadi perasaan ada 7. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Berhenti dulu ya, istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Gak apa-apa ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, yang terakhir pada pengendalian keluaran. Keluaran itu berarti pada saat melaporkan, ya. Jadi maksudnya pengendalian keluaran itu mengendalikan pada saat, contohnya apa? Menyediakan laporan. Berikutnya untuk mencetak laporan. Apakah itu hard atau soft? Kemudian pada saat distribusinya, pada saat pengarsipannya, atau pada saat pemusnahan laporannya. Nah, sekarang ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh pengendalian keluaran pada saat distribusi, pengarsipan, dan pemusnahan, ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya apa? Mengendalikan distribusi, atau pengarsipan, atau pemusnahan laporan. Contohnya gimana? Ada yang tahu? Kenapa kok laporan itu harus dimusnahkan? Mana? Ada? Ada yang bisa kasih contoh? Gimana pengendalian saat mendistribusikan laporan itu gimana contohnya? Ayo. Harus laporan. Ya keluaran itu kan berupa laporan atau berupa informasi, ya kan? Mengendalikannya gimana caranya? Jadi keluaran deh, nggak harus laporan, intinya keluaran. Miras tuh keluaran ya? Keluaran apa? Oh ya, Mbak Santi nih ngetik nih. Oh, ada 2 orang. Oke, saya tunggu jawabannya.